Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pembahasan kita kali ini tentang teologi pembebasan, yaitu salah satu gagasan teologis yang ditawarkan oleh para sarjana modern terkait dengan adanya mitologisasi atau adanya pensakralan di kalangan umat Islam terhadap pandangan-pandangan keilmuan masa lalu. Dalam artian, teologi pembebasan merupakan demetologisasi, pandangan keilmuan, mencoba untuk membebaskan keterkungkungan umat dari paham-paham yang membelenggu, yang belum tentu sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelum sampai kepada pembahasan tentang itu, diyakini bahwa Islam merupakan agama fitrah, artinya agama yang sesuai dengan karakteristik manusia, yang berpikiran bebas, yang bisa memilih dan lain sebagainya. Islam sebagai agama fitrah ini telah memberikan seperangkat ajaran untuk dikembangkan oleh umat manusia di dalam menjalani kehidupannya di muka bumi, berupa landasan akidah, yaitu ajaran tauhid, ajaran yang menegaskan bahwa hanya satu Tuhan yang harus ditaati. Artinya tidak ada hal lain di sisi Allah yang patut untuk dijadikan sebagai sesembahan atau yang patut untuk dijadikan sebagai kebenaran yang paling mutlak. Tauhid adalah pengakuan eksistensi Tuhan. Ketika manusia sudah meyakini kebenaran tauhid, maka kemudian tauhid menjadi landasan manusia untuk berkiprah. Dan Islam pun kemudian memberikan panduan dalam kiprahnya itu berupa syariat sebagai implikasi pemahaman tauhid, baik secara esoteris atau batiniah atau rohani maupun eksoteris atau perilaku badaniah di dalam kehidupan sehari-hari, baik interaksi antar umat seagama maupun dengan seluruh umat manusia dan alam lingkungannya. Dari kedua landasan itulah kemudian Islam memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf, yaitu konsekuensi atau tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah untuk mensejahterakan kehidupan dunianya. Dari ajaran-ajaran itu kemudian terdapat beragam corak atau tipe pemahaman keberagamaan di dalam umat Islam. Pertama, paham substansialisme, yaitu paham yang lebih mementingkan sisi esensi Islam, menampilkan Islam dari nilai-nilai yang dijelmakan, menampilkan Islam dari sisi keramah tamahan, dari sisi kedamaian, dari sisi ajakan-ajakan kepada perbuatan baik, daripada sekedar memunculkan label atau simbol-simbol Islam secara eksplisit. Paham ini eksklusif secara ideologi, dalam artian masih terbatas kepada individu-individu tertentu yang memiliki pemahaman terbuka seperti ini. Namun demikian, pemahamannya atau pengembangannya dari paham ini berikut juga penerapan nilai-nilai Islam sangat inklusif atau terbuka. Pandangan-pandangan yang dianggap benar tidak kemudian diklaim sebagai satu-satunya kebenaran, tapi paham ini biasanya rasional dalam artian siap menerima kebenaran-kebenaran dari yang lain atau kebenaran-kebenaran dari luar dan kemudian meninggalkan paham-paham yang selama ini dianggapnya benar. Itu sikap rasional, menerima realitas kebenaran yang
ada. Dengan penerimaan pemahaman yang inklusif ini atau yang terbuka ini, maka paham substansialisme dipandang merupakan paham yang dinamis dalam merespon dinamika sosial, terbuka untuk perubahan, terbuka untuk perubahan-perubahan, dan penafsiran kembali paham-paham yang ada atau pemahaman-pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama yang sudah dimapankan. Yang kedua, yang relatif menjadi kebalikan dari paham substansialisme adalah paham legalisme atau formalisme di dalam Islam. Paham ini lebih mementingkan label dan simbol. Negara harus berdasarkan sistem kekhalifahan, undang-undang harus berdasarkan syariat Islam atau berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah misalnya. Kemudian menjelmakan hukum-hukum Islam secara harfiah di dalam kehidupan modern. Atau misalnya simbol-simbol tentang pakaian, ritual, dan lain sebagainya. Paham ini cenderung literal dan partikular dalam pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama dengan tendensi yang sempit. Secara memahami Al-Quran maupun hadis sebagai sumber ajaran secara tekstual tanpa dicoba atau jarang dikaitkan dengan latar belakang sosial atau situasi dan kondisi yang berlaku di dalam pemahamannya, dan partikular, artinya terkadang tidak utuh di dalam memahami sebuah kasus, memahami sebuah isu untuk dijadikan sebagai ajaran. Dan paham ini pun dituding terkadang melahirkan ekspresi keagamaan Islam yang radikal. Yang ketiga, penjelmaan Islam dalam wujud spiritualisme atau paham spiritualis. Paham yang lebih mengutamakan aspek esoteris atau batiniah. Lebih mengedepankan bagaimana caranya mendekati Tuhan dalam pengalaman-pengalaman pribadi. Dalam implementasinya kemudian, paham ini dimapankan dalam wujud pelembagaan spiritual mistik seperti kelompok-kelompok tarekat atau tasawuf. Dan spiritualisme ini didasarkan kepada kerangka berpikir yang mengkultuskan tokoh-tokohnya atau ideologi tertentu yang dianutnya. Dan paham ini cenderung eksklusif. Kelompok-kelompok yang cenderung terpisah dari penyatuan dengan keberadaan di masyarakat. Dari adanya ketiga paham itu, corak pemahaman yang formalistik atau normatif melahirkan klaim atas kebenaran atau menganggap bahwa pendapatnya itu benar, yang lain salah. Dan oleh karenanya kemudian menimbulkan sekat-sekat formalisme di kalangan umat Islam. Pendapat ini seperti ini, pendapat yang lain seperti itu, sehingga memunculkan paham kami yang benar, itu yang salah. Ini kami, itu kalian, dan lain sebagainya. Paham ini pun kemudian terkungkung di dalam pemahaman teologi normatif atau teologi abad pertengahan yang menyebabkan kegagalannya dalam menampilkan wajah Islam yang dinamis. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ada seruan-seruan agar umat Islam jangan takut kepada virus, tapi takutlah kepada Allah.
kita tidak perlu melakukan hal-hal lain selain berdoa kepada Allah, sehingga kemudian sikap-sikap seperti itu pada akhirnya pengalaman di Indonesia ini memunculkan klaster-klaster baru di dalam penyebaran virus COVID-19 dengan adanya jemaah tabligh yang melaksanakan pengajian di Goa atau jamaah yang melakukan pengajian di Jakarta. Mereka berdoa, tapi kemudian karena memahami takdir Allah secara normatif dalam pemahaman teologi abad pertengahan, sehingga kemudian menghasilkan akibat-akibat yang tidak diharapkan. Padahal pemahaman terkait dengan takdir yang Allah wujudkan di dalam bentuk virus itu sejak abad 14 sudah diutarakan oleh salah seorang ilmuwan Islam yang menjadi penasehat Raja Umayyah di Granada, Spanyol, tentang adanya potensi contagion atau penularan. Dan pada masa yang sama di Eropa terjadi wabah yang disebut Black Death, di mana orang-orang pada saat itu orang-orang di Eropa berkumpul untuk berdoa kepada dewanya atau kepada Tuhannya, dan orang-orang itulah yang kemudian mati. Artinya di sisi lain sudah ada kelompok-kelompok ulama di dalam Islam yang rasional di dalam memahami gejala-gejala yang ada di alam. Dalam hal ini gejala-gejala yang ditakdirkan oleh Tuhan dalam wujud virus ini. Pendapat atau teori yang diusung oleh ulama dari Granada itu kemudian dalam 100 tahun terakhir ini menjadi teori atau grand teori yang justru dikembangkan oleh para ilmuwan atau saintis di dalam memahami tentang bagaimana virus itu ternyata bisa berkembang biak dan bisa bertransformasi. Dan hari ini kita mengenal virus SARS-CoV-2 yang merupakan pengembangan dari virus yang pertama ditemukan tahun 60-an. Dan itu sudah dipahami sebenarnya. Tapi paham-paham tentang Allah Maha Kuasa, kemudian segala yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kekuasaan Allah dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa, masih merupakan pemahaman di kalangan umat Islam modern dewasa ini. Dan paham formalisme ini cenderung individualistik daripada menampilkan kesalehan sosial. Lebih mengedepankan menyembelih hewan kurban daripada mensedekahkan uangnya untuk misalnya mengurangi ketimpangan sosial. Lebih mengedepankan untuk berkali-kali naik haji daripada misalnya membelanjakan ongkosnya untuk mengurangi jurang antara kaya dan miskin di dalam kehidupan masyarakatnya. Dan hal ini kemudian memunculkan sikap kontraproduktif sehingga memunculkan sikap-sikap nepotisme, kolusi, dan korupsi. Dan kecenderungan corak beragama yang seperti ini merupakan mayoritas di dalam keberagamaan umat Islam di Indonesia. Dan mungkin menjadi corak keberagamaan secara umum umat Islam di dunia. Sehingga agama kurang dipahami sebagai seperangkat paradigma moral dan etika yang justru bertujuan untuk membebaskan manusia dari kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Inilah yang kemudian dijadikan alasan tentang perlunya teologi pembebasan. Lalu apa teologi pembebasan itu?
secara konseptual, engineer mengungkapkan bahwa teologi pembebasan itu adalah teologi yang mencermati kehidupan di dunia dan di akhirat. Kesalehan itu tidak sekadar kesalehan pribadi, tapi juga kesalehan sosial. Tidak sekadar memperbanyak ritual ibadah mahdoh, tapi juga ritual muamalah atau aksi-aksi sosial. Teologi yang tidak hanya menanti-nantikan pahala di surga atau takut dengan siksa neraka, tapi bagaimana kemudian melaksanakan kehidupan yang nilainya dapat dirasakan di dunia ini. Teologi yang mencermati kehidupan di dunia dan di akhirat. Seimbang. Dan teologi pembebasan adalah teologi yang tidak menginginkan status quo. Teologi yang tidak menghendaki adanya pemapanan terhadap konseptualisasi atau pandangan-pandangan keilmuan Islam masa lalu. Tapi masa lalu adalah masa lalu yang kemudian mendapatkan momen kebenarannya sendiri, sementara hari ini kita harus mengubah, kalaupun perlu diubah, tentang pandangan-pandangan masa lalu yang dianggap tidak lagi relevan untuk menjadikan Islam sebagai jawaban atas dinamika sosial yang ada. Teologi yang mencoba untuk membela kelompok tertindas dan tercerabut haknya. Tidak sekedar tertindas dari sisi sosial, ekonomi maupun politik, bahkan tidak jarang umat Islam yang tertindas dalam pemahaman-pemahaman agama yang kolot. Tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat, seolah-olah pendapat masa lalu itu yang benar, sekalipun tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan teologi yang tidak hanya mengakui adanya takdir, dalam artian tidak sekedar mengimani bahwa Tuhan memang maha kuasa, tapi juga teologi yang mengakui bahwa Tuhan memberikan anugerah keistimewaan kepada manusia berupa kebebasannya untuk memilih. Ini adalah konsep teologi pembebasan yang digagas antara lain oleh ahli engineer di dalam tulisannya. Dengan demikian, teologi pembebasan itu bukan berarti paham untuk melepaskan sama sekali dari ikatan-ikatan tradisi keilmuan masa lalu, tapi teologi pembebasan adalah dekonstruksi, dalam artian tidak berarti membongkar bangunan keilmuan yang sudah ada, tetapi mencoba untuk merekonstruksi apa yang seharusnya merupakan tuntutan baru. Tujuannya adalah untuk melakukan demitologisasi atau mencoba untuk menghilangkan kesan sakral, kesan mitos terhadap konsep-konsep atau pandangan-pandangan yang ada, yang telah seolah-olah menjadi teks sakral, yaitu mitos keilmuan di dalam dunia Islam. Sekali lagi, pendapat-pendapat masa lalu bisa jadi benar, tapi pada zamannya. Dan ketika arus zaman sedemikian dinamis, maka Islam membutuhkan pemahaman-pemahaman yang baru. Bukan Islamnya atau ajaran Islamnya yang baru, tapi pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam itu sendiri yang harus dilakukan rekonstruksi atau konstruksi ulang. Itu adalah konsep tentang teologi pembebasan. Dalam hal apa teologi pembebasan itu diterapkan? Antara lain, saya mencatat hal-hal yang perlu mendapatkan pembebasan atau paling tidak transformasi pemahaman dari pemahaman yang sudah mapan ke pemahaman yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu pembebasan teologi dari teosentris ke antroposentris. Akidah tauhid itu tidak semata-mata kemudian
mencoba untuk mengutak-atik keberadaan Allah yang maha gaib, yang tidak dapat dicapai dengan penalaran manusia, tapi lebih ke memperhatikan manusia itu sendiri sebagai makhluk Allah, sebagai hamba dari Tuhannya yang maha kuasa, sebagai hamba dari Tuhannya yang maha adil. Kemudian apa tugasnya sebagai khalifah, itu yang kemudian lebih diperhatikan untuk menjadi pondasi atau akidah bagi umat Islam, dari teosentris ke antroposentris, dari teoritik atau hal-hal yang sifatnya metafisis dan mengawang-awang ke praktik. Kalau Allah itu maha melihat, apa yang harus kemudian kita lakukan? Kalau Allah itu maha kuasa, apa yang kemudian sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan itu kemudian maha rahman, maha rahim, kasih sayang kepada makhluknya, maka berarti kita tidak boleh menjadi makhluk-makhluk yang perusak atau merusak tatanan-tatanan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mistis ke rasional, memandang bahwa dunia ini ditaklukkan oleh Allah untuk manusia. Dengan bekal rasional, dengan bekal keilmuan, manusia bisa mengungkap hal-hal yang dianggap mistis. Segala kejadian yang ada di muka bumi bisa dinalar oleh manusia sekalipun terbatas. Seperti yang terjadi saat ini. Kita atau secara rasional atau secara saintis, manusia sudah tahu tentang karakter dari virus corona SARS-CoV-2. Namun, usaha-usaha untuk dapat menghentikan penyebarannya atau usaha-usaha untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena virus itu masih terus dilakukan karena mungkin saat ini secara rasional manusia belum sampai kepada penemuan vaksinnya yang paling ampuh. Kemudian pembebasan dari mazhab. Mazhab itu pada awalnya adalah pendapat orang per orang. Seorang ulama yang berpendapat yang belum tentu kemudian ulama itu sendiri masuk ke dalam mazhab itu. Sehingga kita mengenal mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. Belum tentu barangkali Imam Syafi'inya atau Imam Ahmadnya atau Imam Hanafinya masuk ke dalam kelompok itu. Karena mazhab itu sendiri adalah pemapanan terhadap pendapat-pendapat para tokoh tersebut. Dan menurut Muhammad Abduh, orang-orang awam seharusnya tidak harus bermadhab. Dalam artian, karena madhab itu merupakan pendapat, maka yang boleh bermadhab itu adalah para ahli, para ulama, atau pakar keilmuan di dalam Islam. Dan yang diikutinya bukan pendapat, tapi metode pemikiran. Sehingga dengan memahami metode pemikiran yang diungkapkan oleh imam-imam besar di dalam fikih itu misalnya, maka kemudian bisa melahirkan penafsiran-penafsiran yang baru terhadap hukum Islam misalnya. Dalam hal ini, hukum-hukum Islam yang sifatnya muamalah. Karena ibadah tidak bisa diganggu-gugat. Dan karena kecenderungannya kepada mazhab, terkadang masing-masing mazhab mengklaim kebenaran sebagai miliknya. Oleh karenanya, keterikatan kepada mazhab ini ditransformasikan dari klaim kebenaran kepada kelompoknya sendiri kepada sikap yang rasionalisme. Sikap yang terbuka atas kebenaran-kebenaran dari luar dan menerima kebenaran-kebenaran itu ketika kemudian diyakini bahwa apa yang datang dari luar atau kebenaran yang baru itu lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Pembebasan itu yang diharapkan. Lalu kemudian dari sikap sekedar toleransi dengan adanya perbedaan menuju kepada rahmat. Kita sering mendengar tentang perbedaan itu adalah rahmat. Tapi
kadang-kadang kita mensikapinya dengan ya masing-masing saja. Ini pendapat saya, itu pendapat kamu. Tidak dipahami bahwa sekali lagi ketika mazhab itu diyakini sebagai awal yang merupakan pendapat, maka pendapat-pendapat itulah yang kemudian menolong manusia untuk dapat memahami Islam atau menolong umat untuk dapat memahami Islam sesuai dengan konteks atau situasi dan kondisi yang dihadapinya. Kapan kita misalnya dalam hal fikih, kapan misalnya kita batal bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, dan kapan kemudian kita beralih kepada pendapat yang lain. Bahkan di dalam tradisi zakat misalnya, umat Islam Indonesia yang cenderung mengakui bermadhab Syafi'iyah di dalam fikihnya, ternyata banyak yang hari ini membayar zakatnya dengan uang. Padahal pendapat yang bisa mengganti zakat dari makanan pokok dengan uang itu adalah pendapat Hanafi seperti itu. Dan itu ciri rahmat bahwa tidak ada sekat-sekat madhab di dalam kehidupan beragama. Kemudian dari pengelompokan ke penyatuan. Tidak ada lagi kemudian istilah untuk melakukan sholat tarawih 2 kali atau dua gelombang, karena yang satu gelombang 8 rakaat, yang satu gelombang 20 rakaat. Tapi dicoba untuk memahami kembali kenapa dari sholat malam yang biasa didawamkan oleh Rasulullah dengan 8 rakaat tiba-tiba di masa Umar kemudian menjadi 20 rakaat. Nilai historis itu yang mestinya dipahami, bukan sekedar menalar secara tekstual bahwa ini kelompok 8, itu kelompok 20. Tapi mana yang kemudian lebih sesuai dengan kondisi situasi jamaah misalnya. Dan mencoba untuk dari mazhab juga mencoba untuk membebaskan kultus keegaliter. Biasanya ketika kita terikat dengan mazhab, maka kita akan menganggap kebenaran-kebenaran itu hanya berasal dari kelompok kita. Hanya berasal dari suara-suara ulama-ulama kita, sementara ulama-ulama dari kelompok lain sehebat apapun pasti tidak benar. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka pendapat ulamanya lah yang paling benar. Padahal lagi-lagi yang disuarakan oleh ulamanya itu juga adalah pemahaman. Dan ini ketika dikaitkan dengan situasi politis misalnya, sebagaimana yang bisa kita cermati dalam ajang pemilihan presiden, maka pengkultusan terhadap ulama-ulama kelompok ini dan pendeskreditan ulama-ulama kelompok lawan itu terjadi. Apa yang dikatakan pihak lawan adalah sesat, bahkan ketika ada ulama yang awalnya kelompok kita kemudian beralih ke kelompok lain, tiba-tiba saja ulama itu disebut sebagai munafik atau mendukung kelompok-kelompok komunis dan lain sebagainya. Itu yang terjadi ketika kita tidak membebaskan diri dari keterkungkungan mazhab. Yang berikutnya yang perlu untuk dilakukan rekonstruksi adalah pemahaman terkait dengan syariat atau hukum Islam. Orang Indonesia menerjemahkannya. Hukum Islam tidak sekedar dimaknai secara tekstual, tapi lebih ke konteksnya. Tidak sekadar melihat dari bentuk hukuman, tapi kepada tujuan atau makosidnya. Dengan cara seperti ini, maka penjabaran atau penerapan hukum Islam di dalam masyarakat Muslim akan dinamis. Tidak lagi ada tudingan-tudingan umat Islam menerapkan hukum zaman primitif misalnya, atau umat Islam melembagakan hukum yang justru berlaku bagi umat-umat masa lalu. Tapi bagaimana kemudian memahami misalnya tidak semata-mata melihat dari dipotong tangannya pencuri, tapi kenapa ada hukuman bagi pencuri? Apa yang menjadi tujuan Allah? Dan itu yang dibahas di dalam konteks usul fikih dengan istilah maqasidus syariah, memahami tujuan-tujuan Allah. Dan
pemahaman atas tujuan-tujuan itu biasanya kontekstual. Dilihat dari kenapa diterapkan hukum seperti ini, apa tujuannya. Lalu yang perlu kemudian mendapatkan pemahaman transformatif adalah mengenai rukun Islam, dari ritual formal ke implementasinya dalam kehidupan sosial. Dalam artian, keutuhan Islam itu tidak sekedar dilihat dari rukun Islam. Dan memang hadis yang mendasari tentang adanya rukun Islam dari mulai syahadat sampai haji itu berbunyi bunyal Islam. Islam itu dibangun. Dan tidak dipahami bahwa masing-masing rukun itu menjadi komponen-komponen dari sebuah bangunan yang utuh. Tapi masing-masing sholat, zakat, puasa adalah komponen-komponen yang berdiri sendiri dan dari keutuhannya kemudian menjelma tatanan-tatanan Islam di dalam kehidupan sosial. Sholat misalnya, itu tidak semata-mata dipahami sebagai tiangnya dalam bentuk ritual formal, tapi sebagaimana bunyi Al-Quran bahwa bagaimana sholat itu bisa menjadi tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholatnya khusyuk itu bukan orang yang kemudian dahinya menjadi hitam atau sholatnya lama, tapi bagaimana dari sholatnya kemudian tidak ada lagi kemungkaran-kemungkaran baik untuk dirinya pribadi maupun untuk orang banyak. Tanha anil fahsya wal munkar. Puasa tidak sekedar menjadi ajang kebersamaan di dalam bulan Ramadan untuk sama-sama menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kemudian puasa itu bisa membentuk pribadi-pribadi yang takwa. Dan dari beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang definisi takwa, semuanya kemudian mengacu kepada keimanan kepada Allah, kemudian mengimplementasikan keimanannya itu dalam kehidupan sosial. Menjadi seorang pemaaf, menjadi orang yang mendermakan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri dari takwa. Tidak dicirikan sebagai simbol-simbol orang yang senantiasa sholat dan lain sebagainya saja. Tapi orang-orang yang melaksanakan ritual-ritual agamanya, kemudian mengimplementasikan nilai-nilai dari ritual agama itu ke dalam pentas sosial. Dan dengan pemahaman rukun Islam yang seperti itu, maka kemudian yang disebut dengan kesalehan atau amar ma'ruf itu tidak melulu hal-hal yang sifatnya ritual formal juga. Tapi dari hal-hal yang vertikal, artinya keyakinan kepada Allah yang memerintahkan manusia sebagai khalifah untuk melakukan amar ma'ruf, lalu kemudian mewujudkannya dalam wujud spiral horizontal, dalam wujud kebaikan untuk semua makhluk. Khairun nas anfa'uhum linnas, bukan kesolehan pribadi, bukan sekedar sholat saja atau haji saja, tapi bagaimana kemudian nilai-nilai dari sholat itu, nilai-nilai dari haji itu, kemudian menjadi nilai-nilai kebaikan untuk semua makhluk Tuhan. Ini hal-hal yang hingga hari ini masih perlu dikontekstualisasikan atau masih perlu ditransformasikan sehingga kemudian umat saat ini memerlukan adanya sebuah konsep teologi yang membebaskan dari kungkungan pendapat-pendapat atau pemahaman-pemahaman keagamaan masa lalu, bukan untuk mengenyahkannya, tapi untuk mencoba memperbaikinya atau menyesuaikannya dengan konteks kehidupan sosial modern, sehingga kemudian Islam bisa menjelma, Islam bisa dibumikan dalam konteks kekinian. Ada satu ayat yang mungkin perlu kita renungkan ketika katakanlah kita menganut paham substansialisme, di mana kemudian di tengah-tengah kita
masih banyak saudara-saudara yang terkungkung di dalam paham-paham yang klasik atau paham-paham yang ketinggalan zaman, maka sikap kita mestinya sebagaimana penafsiran atau terjemahan dari ayat 75 surat An-Nisa, mengapa kamu tidak mau berjuang di jalan Allah dan membebaskan orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Tugas kita sebagai akademisi adalah mencoba untuk merekonstruksi pemahaman-pemahaman yang hingga hari ini dianggap sebagai mitos, dianggap hari ini sebagai satu-satunya kebenaran, padahal pemahaman-pemahaman seperti itu sudah out of date. Oleh karenanya perlu ada penyegaran pemahaman, dan kewajiban kita lah yang tahu untuk itu, kemudian mendakwahkannya di tengah-tengah umat kita yang hingga hari ini belum terbebaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya topik yang kita bicarakan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan pemahaman saya terkait dengan topik ini. Dan silakan Anda konfirmasikan dengan referensi yang saya cantumkan di dalam slide ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.